Pemberlakuan kembali PSBB total meninggalkan dilema bagi sebagian kalangan, terutama mereka yang menggantungkan hidupnya dengan berdagang. Ancaman kehilangan penghasilan kembali menghantui hari-hari ke depan. Tingginya angka penyebaran COVID-19 di Jakarta membuat Pemprov DKI kembali memberlakukan pembatasan sosial berskala besar total tahap kedua. Sejumlah pedagang pun menyambut kebijakan ini dengan penuh dilema karena kondisi ekonomi mereka akan kembali terancam. Agus salah satunya. Bersama sang istri, ia mencari nafkah dengan berjualan makanan di kompleks kios UMKM Kuningan, Jakarta Selatan. Para karyawan yang berkantor di sekitarnya menjadi pelanggan setianya. Pengetatan kembali PSBB yang sebelumnya mulai longgar membuat Agus harus kembali cemas memikirkan pendapatan sehari-harinya. Ya istilahnya merugikan sekali karena pendapatan berkurang, pengebutuhan banyak, jadi nggak sesuai. PSBB kemarin saya selama 3 bulan tuh nggak kerja sama sekali, istilahnya minjem sana, minjem sini ya buat nafkahin keluarga gitu, anak sama orang tua sama saudara juga. Warung 38 semuanya kios. Itu yang bangkrut kemarin ada 25. Ya kalau pulang kampung sih mungkin nggak mungkin ya, paling bertahan lah. Agus tidak sendiri, banyak orang mengalami nasib serupa dengannya setelah sempat terkatung-katung tanpa penghasilan selama berbulan-bulan lamanya. Pemberlakuan kembali PSBB oleh Gubernur DKI Jakarta hal ini seperti dua sisi mata pisau. Bagi para pedagang dan pekerja sektor non-formal, keputusan ini sangat disayangkan. Mereka baru saja bangkit dari keterburukan, harus kembali menelan sulitnya mencari nafkah. Namun di sisi lain, penyebaran virus corona yang semakin tak terkendali harus segera diatasi. Bagi sebagian besar kalangan masyarakat kelas menengah ke bawah, pandemi bukan hanya menyisakan masalah ancaman kesehatan, tapi juga memunculkan ketakutan akan PHK, perumahan karyawan, hingga menghilangnya pendapatan. Hal yang sama menjadi perhatian Asosiasi Pengusaha Indonesia (APindo). PSBB total dipastikan akan kembali memukul dunia usaha ibu kota yang bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Jakarta dan juga nasional. Awalnya diharapkan perputaran bisnis dan konsumsi masyarakat akan membuat pertumbuhan ekonomi yang sempat minus akan kembali bangkit. Ini sangat-sangat berpotensi untuk menekan laju pertumbuhan ekonomi Jakarta di kuartal ketiga. Karena nantinya apa? Daya beli masyarakat akan menurun. Kemudian berbagai bisnis juga akan mati. Nah, itu menjadi salah satu modal besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta. Namun, dilema juga harus dihadapi karena bila COVID-19 masih belum terkendali dengan baik, maka ancaman gejolak berupa lemahnya permintaan pasar diprediksi dapat memicu PHK hingga 30% dari total tenaga kerja hingga akhir tahun nanti. Tim Liputan Trans 7.